Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا وسعادة في ابنة هذا المعهد وإلى روح الحبيب محمد الهدار أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر رواه الحاكم. Thintani dua perkara la turaddan ma turaddan tidak ditolak dijamin diterima. Pertama ad-du'a berdoa indan nida ketika adzan. Kedua doa tahtal matar ketika turun hujan. Ada saat-saat yang disebut saat ijabah, saat doa diterima. Di antaranya dua ini, bukan terbatas hanya dua. Seperti sepertiga akhir malam itu doa diterima. Dalam hadis Nabi bersabda, kalau sudah thuluthul lail akhir, nazala rabbuna inda thuluthul lail akhir ila sama'id dunya. Allah itu lebih mendekat kepada hambanya, perhatian kepada hambanya pada sepertiga malam terakhir. Artinya Allah lebih menjamin doa itu diterima. Fayaqul, maka Allah berkata, ini ditantang sama Allah, hal min mustaghfirin, apakah masih ada yang istighfar saat itu? Fa'aghfirullah, maka tentu aku Allah mengampuni baginya. Hal min taibin, apakah ada orang yang tobat saat itu? Fa'atuba alaih, maka aku Allah menerima tobatnya. Hal min talibi hajatin fa'aqdiyaha, apakah ada orang yang masih berharap hajatnya sampai saat itu, maka aku Allah akan menyampaikan hajatnya. Saat itu adalah saat doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga yaitu di hari Jumat ada saat doa diterima oleh Allah.
Inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiquha 'abdun yas'alullaha ta'ala illa a'tahu iyyah. Di hari Jumat itu ada satu saat di mana tidak ada seorang hamba memohon kepada Allah di saat itu kecuali Allah akan kabulkan doanya, permohonannya. Sebagian ulama berkata saat itu yaitu saat imam duduk di antara dua khutbah. Di antara saat ijabah yaitu saat setelah sholat 5 waktu. Doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah sebagian ulama berkata termasuk ganjaran orang yang sholat doa setelahnya diterima oleh Allah. Di antaranya ketika juga menghatamkan Al-Quran. Inda khatmil Quran du'aun yustajab. Ketika seseorang menghatamkan Quran, Allah berikan doa yang mustajab. Wah, banyak ada di situ. Di antaranya doa ketika adzan. Karena itu kalau sampean membiasakan setiap mendengarkan adzan berhenti menjawab, diteruskan dengan doa, maka doa itu diterima oleh Allah. Doa yang diajarkan oleh Nabi diantaranya Allahumma Rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan innaka la tukhliful mi'ad. Diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat. Kata Nabi, setiap orang yang mendengarkan azan menjawab dan membaca doa ini wajib lahu syafaati yaumal qiyamah, pasti mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Kira-kira sampai baca doa itu perlu berapa jam? Sebentar. Asal sampean mau telaten setiap ada adzan jawab dan teruskan baca doa itu, nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu minta doa sehat walafiat, karena yang paling mahal setelah iman adalah sehat walafiat. Sallallahu al-afiyah fa innahu ma yu'ta ahadun ba'dal imani afdal minal afiyah. Mintalah kepada Allah supaya kamu diberi afiat, selamat, sehat, karena tidak ada diberikan kepada seorang hamba yang lebih afdal setelah imannya melebihi nikmat afiat. Tapi jangan afiat dohir saja, dibarengi juga afiat batin. Karena itu memohon Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Setelah itu minta yang lainnya, minta anaknya soleh, minta supaya dia tak panjang umur, minta, nggak ada masalah. Doa setelah adzan diterima oleh Allah. Yang kedua, tahtal matar, ketika turun hujan. Turun hujan itu turun rahmat. Begitu turun hujan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung buka pakaian adus, udan-udan, yang tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi yang paling penting
memohon kepada Allah, karena doa saat itu diterima oleh Allah. Doa itu penting, Pak. Sebenarnya semua doa dijamin diterima oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kamu kepada aku ijabahi doa kamu, aku terima doa kamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku ini tanya tentang aku, kata Allah, aku ini dekat sama dia. Aku jamin ijabahi doanya jika mereka memohon kepada aku, kata Allah. Cuma saat-saat tadi itu lebih lagi arja lil ijabah, lebih lagi harapan ijabahnya lebih tinggi, peluangnya lebih besar, kata orang sekarang. Timbul pertanyaan, lah kok saya dari dulu doa saya kok nggak diterima, Bib? Saya minta punya duit 20 miliar, sekarang malah utang 2 juta. Gimana ini? Kok doa saya nggak diterima? Dengarkan baik-baik. Pertama, mungkin Allah lebih sayang kepada kamu. Kalau kamu diterima, dikasih duitnya lebih banyak, jadi Fir'aun kamu. Jadi sombong, jadi maksiat kepada Allah. Akhirnya nggak masuk surga. Allah menghendaki kamu masuk surga. Karena itu nggak dikasih di dunia, tapi nanti di akhirat lebih mahal diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan anak kecil main-main pisau, nggak dikasih sama orang tuanya, diambil. Nangis itu anak, dia benci, malah marah-marah, melempar-lempar. Tapi orang tuanya itu bukan karena benci, tapi karena sayang justru. Begitulah juga Allah kadang-kadang tidak mengasih permohonan hamba tadi di dunia karena Allah sayang. Kenapa? Wah, ini nggak tahu bahayanya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, timingnya kurang pas, mungkin waktunya kurang persis. Kamu bisa bayangkan kalau sekarang kamu mohon doa, ya Allah beri saya 20 miliar, langsung sekarang dikasih 20 miliar. Wah, bingung kamu bawanya. Bingung. Wih, enggak bisa tidur. Gimana caranya ini bisa tidur ini? Ditaruh ada di mana? Jangan-jangan nanti ada yang nyuri, ada yang ngerampok, ada macam-macam. Nah, nanti satu saat mungkin akan dikasih pada waktu yang paling tepat, waktu yang pas. Atau mungkin perlu koreksi. Perlu koreksi, mungkin kamu yang kurang beres. Sama dengan orang mengajukan proposal, kurang tanda tangannya, kurang pas proposalnya, keliru isinya. Mungkin kamu mohon kepada Allah proposalnya nggak pas ini. Kenapa? Makanannya haram, pakaiannya haram, dolim sama orang, nggak tepat itu. Nabi SAW menceritakan seorang yang berlagak sufi. Dipikir sufi itu penampilan, rambutnya korat-karit, pakaiannya kumuh, selalu wiritan tok, mengangkat tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Cuma wa mat'amu haram, makanannya haram, wa malbas wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, mulai kecil dikasih susu makanan yang haram oleh orang tuanya. Fa anna yustajabulah, dari mana ini bisa diterima? Haram semuanya. Koreksi. Ibrahim bin Adham pernah ditanya, dengarkan baik-baik, ini penting ini. Ibrahim bin Adham pernah ditanya, ma baluna nad'u fala yustajabu lana.
Waqad qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Kenapa ya? Kita ini banyak berdoa kok enggak diijabahi sama Allah, padahal Allah berfirman apa? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku Allah ijabahi doa kamu. Lah kok aku doa enggak diterima? Tak bocor terus lo wiriti. Keantuk-antuk dah hasil-hasil. Kenapa ya? Jawaban Ibrahim bin Adham apa? Li'anna gulubakum mayyitah, karena hati kamu mati. Karena hati kamu mati. Apa yang menyebabkan hati mati? Yang menyebabkan hati mati sehingga doa enggak diterima oleh Allah itu apa? Wa mal ladzi amata, apa yang mematikan hati? Dengarkan saudara-saudara. Beliau menjawab thamanu khisal, 8 perkala yang membuat hati bisa mati. Ini jangan sampai lupa ini ya. Kalau kepingin doa diterima, 8 perkara ini jangan sampai kamu lakoni. Kamu lakukan. Pertama, araftum haqqallah wa lam tagumu bihaqqih. Kamu tahu kewajiban Allah, tapi kamu tidak melaksanakan kewajiban itu. Tahu sholat wajib gak kamu kerjakan, tahu Jumat wajib gak kamu lakukan, tahu kamu tadi itu puasa wajib gak kamu puasai, tahu menutup aurat itu wajib gak kamu tutup aurat, tahu kalau kamu tadi itu wajib untuk menolong anak yatim gak kamu tolong. Kamu tahu kewajiban Tuhan tapi tidak kamu laksanakan, sengaja kamu tinggalkan. Koreksi diri kamu. Saya mau tanya, kalau ada tukang misalnya tidak garap, mau gaji kamu? Hah? Saya mau tanya, kalau ada penjahit nggak jahitkan pakaian kamu, mau kamu ngasih duit? Pegawai negeri itu kalau tidak mau bekerja, kemudian dia minta gaji, digaji, dipecat. Kamu jadinya hamba Allah, nggak melaksanakan kewajiban, minta doanya diterima. Model. Pertama, kamu tahu kewajiban, tapi kamu tidak melaksanakan kewajiban. Kedua, wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi hududih. Kamu baca Quran tapi kamu tidak mengamalkan larangan, tidak kamu tidak mengamalkan isinya Al-Qur'an. Dibaca tak Quran, wala taqrabuz zina, ahli zina. Ala la'natullah 'alal kadzibin, laknat Allah bagi orang berbohong, ahli bohong. Dilarang minum khamr, minum khamr. Kamu amalkan, kamu langgar, kamu tidak penuhi isinya. Itu Quran, bukan komik, Pak. Itu Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Kata Ibnu Mas'ud, unzilal Qur'anu lita'malu bih fattakhattum dirasatahu amala. Quran itu diturunkan untuk kamu amalkan isinya, tapi kamu enggak, bacaannya kamu jadikan amalan. Enggak paham, Bapak? Quran itu dibaca untuk apa? Untuk diamalkan isinya, tapi kamu enggak. Yang penting saya baca Quran, walaupun enggak ngamalkan isinya. Bacaannya dijadikan amal. Baca untuk diamalkan, jangan berhenti membaca sebagai amal. Sama dikasih surat, kalau kamu punya pegawai dikasih surat, tutup pintunya ya.
Kemudian kamu pergi ke rumah orang itu, ambil barang saya itu dan ini, dibaca tok, oh sadaqallah, wis selesai. Sadaqah fulan misalnya, selesai. Udah. Bukan begitu. Kalau kamu itu mendapatkan surat perintah, instruksi presiden misalnya, jenderal memberikan surat perintah kepada kopral untuk dilakukan isinya, bukan untuk baca-bacaan. Begitulah juga kamu itu diberi Al-Quran, itu adalah untuk kamu amalkan isinya. Yang keberapa? Yang ketiga. Wa qultum nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatih. Kamu menyatakan aku cinta Rasulullah, tapi kamu tidak mengikuti sunnahnya Nabi, tidak kamu amalkan sunnahnya Nabi. Cinta sama Nabi cuma di mulut. Nabi merintahkan berjamaah, enggak berjamaah. Nabi memerintahkan sholat sunnah, enggak sholat sunnah. Ngaku aja cinta Nabi, tapi tidak menghidupkan sunnahnya Nabi. Pak, saya mau tanya, kalau kamu bertemu dengan gubernur 2 menit aja, bangga, malah difoto, fotonya miring lagi, jebret, dipajang ada di mana-mana, bangga, ditunjukkan nih saya sama gubernur. Foto sama presiden, bangganya setengah mati, padahal cuma beberapa menit. Itu di dunia, di akhirat belum tentu presiden gubernurnya masuk surga. Tapi sampean ditaroi sekarang, sampean ditawari sekarang kumpul sama Nabi di surga, ada yang lebih istimewa? Kumpul dengan Nabi di surga Allah, bukan 1 menit 2 menit, selama-lamanya. Dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku berarti benar-benar cinta kepada aku, dan jika orang itu cinta dengan membuktikan mengikuti menghidupkan sunnahku, bersama aku ada di surga Allah. Bersama siapa? Nabi di surga, tentunya yang paling istimewa tempatnya, kelas eksklusif itu, hebat itu. Yang keberapa? Yang keempat, ini sebab-sebab hati mati. Wa qultum nakhshal maut wa lam tasta'iddu lah. Kamu menyatakan aku takut mati, tapi kamu tidak persiapan untuk mati. Takut mati, berani mati, pasti mati. Takut mati itu bukan karena gemeter. Takut mati itu matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Takut mati itu nanti dikubur selamat enggak dari azab kubur? Nanti di akhirat hisabnya berat enggak? Masuk neraka enggak? Takut mati itu persiapan, Pak, untuk mati. Persiapan itu bukan siap kafan, bukan siap kapas, kabur barus, bukan siap kuburan, patoan. Siap mati yaitu mempersiapkan tobat kepada Allah daripada segala kesalahan, mempersiapkan dengan memperbanyak amal soleh. Ya Allah. Pernah ngubur jenazah? Pernah ngubur jenazah, Pak? Mereka pernah hidup seperti sampean loh ya.
Yang kamu gotong itu, yang kamu angkat itu pernah hidup seperti sampean. Yang kamu kubur pernah hidup seperti sampean. Tinggal sekarang gilirannya sampean digotong. Gilirannya sampean dimandikan, dikafani dan dikubur. Siap-siap. Sudah berapa kali khatam Quran selama hidup di dunia? Sudah berapa ribu sholat sunnah yang kamu lakukan? Sudah berapa banyak istighfar? Jangan-jangan nyedot rokoknya lebih banyak daripada istighfarnya. Jangan-jangan nonton TV-nya lebih banyak daripada baca Qur'annya. Jangan-jangan dengarkan musiknya lebih banyak daripada dengarkan yang mengingatkan kepada Allah. Jangan-jangan cerita ngalor ngidul lebih banyak daripada berzikir kepada Allah. Jangan-jangan ngejar bola lebih banyak daripada pergi ke masjid, ke majelis ilmu. Siap mati model demikian, persiapkan untuk mati dengan amal soleh. Yang membuat hati mati diantaranya nggak pernah khawatir tentang kematiannya, tidak pernah persiapan dengan amal soleh untuk matinya. Yang keberapa? Yang kelima. Wa qala ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu bagi kamu, kata Allah, musuh, maka jadikanlah dia musuh kamu. Hadapi setan dengan bermusuhan. Jangan mesra-mesraan sama setan, jangan akrab sama setan. Setan itu musuh kamu. Fawata'tumu 'alal ma'asi, maka kamu kok bisa sepakat sama setan atas perbuatan maksiat? Kamu tahu yang ngajak kamu maksiat itu adalah setan, yang pengaruhi kamu maksiat itu adalah setan. Kok mau? Padahal setan itu musuhnya kamu. Kok mau? Sama dengan musuh berkata, sini lagi, tak bunuh kamu. Iya, terima kasih gitu. Sama dengan maling berkata, Pak, di mana duitnya? Mau tak colong? Itu ada di situ, gitu. Setan itu musuh kamu. Jangan mau dipengaruhi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti jalurnya, jalannya, langkahnya setan. Kamu harus menentang. Dalam ayat yang lain, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang jelas, mulai nenek kamu pertama, kakek kamu pertama, Nabi Adam. Setan itu belum pernah tidur. Setan itu belum pernah tidur. Rencananya setan cuma satu. Gimana kamu maksiat kepada Allah? La'aq'udannahum shiratakal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, tak tunggoi manusia ini. Tak depi manusia ini. Saya akan selalu mengontrol manusia ini supaya enggak ngikuti jalan Allah, ajaran agama. Tak pengaruhi dari muka, tak pengaruhi dari belakang, tak pengaruhi dari kanan, tak pengaruhi dari kiri. Dan kamu tidak akan mendapatkan, ya Allah, hambamu bersyukur terhadap nikmatmu. Rencananya setan begitu. Untuk apa setan mempengaruhi Anda? Tahukah Anda? Apakah ada bayarannya? Enggak. Untuk dijadikan temannya di neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu ngajak-ngajak temannya supaya ngajak-ngajak manusia bermaksiat supaya menjadi temannya di neraka Allah. Lu kok gelem? Kok gelem? Kok mau? Kok menyambut? Ini yang membuat hati itu mati, saudara. Nomor berapa? 6.
Wa qultum nakhafun nar wa arhaqtum abdanakum fiha. Kamu berkata, kami takut neraka, tapi kamu justru menjerumuskan diri kamu ke dalam neraka. Saya takut neraka. Gimana takut neraka? Wes gitu dok. Tetap maksiat. Kamu itu jangan seperti laron. Tahu laron enggak? Laron itu melihat api itu enak. Karena itu kalau ada api nyerbu dia. Tapi terbakar. Dia merasa dalam api itu adalah satu kenikmatan. Begitu juga kita kadang-kadang ada orkesan, dia merasa, ada kenikmatan di situ, nyerbu. Ada kemaksiatan, datang, itu laron itu. Nggak tahu bahwa di situ akan menjerumuskan dia akan neraka Allah. Jangan seperti laron, Pak. Loh, dilarang sama Nabi, dilarang sama Allah, malah nantang. Seberapa kekuatan Anda ini, kedotnya Anda ini seberapa? Ini yang rokok nanti, nanti pulang sampai sedot, kalau sudah menganga, coba masukkan ke mata. Yo berasa nih, nggak kuat Beb, di tangan aja nggak kuat, di kaki aja nggak kuat. Loh, nantang api neraka, nantang api neraka, cek nekat kamu. Nanti ambil peniti, coba dijojo kulitnya, sakit Beb. Sama peniti aja nggak kuat, apalagi adab neraka Allah. Jangan buat main-main ya. Urusannya serius. Ini bukan masalah penjara. Ini adalah neraka. Jangan menjerumuskan diri ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa? Ketujuh. Wa qultum nuhibbul jannah wa lam ta'malu laha. Kamu berkata, kami pingin masuk surga, tapi kamu enggak beramal untuk masuk surga. Enaknya surga dipikir poncol, surga dipikir alun-alun, surga itu tempat yang istimewa, harus ada proseduralnya untuk masuk. Amalnya kamu itu diteliti sebelum masuk. Pingin masuk surga nggak mau beramal untuk masuk surga, mana mungkin, Pak? Pingin panen tapi nggak mau nanem, pingin makan nggak mau masak, pingin punya anak nggak mau kawin. Pingin masuk surga nggak mau beramal, pingin alim nggak mau belajar, gitu. Ya nggak bisa. Amalkan yang benar, yang ikhlas dalam amalnya, sehingga bisa menjadi sebab kamu mendapatkan rahmat Allah dan masuk dalam surga. Yang keberapa? Yang ke-8, terakhir ya. Wa idza kuntum min furushikum ramaitum uyubakum wara'a dhuhurikum waftarashtum uyuban nas amamakum. Kalau kamu bangun dari tidur kamu, bangun daripada kasur kamu, aib-aib kamu, kekurangan kamu, kesalahan kamu, kamu lempar jauh-jauh di belakang kamu. Tidak pernah kelihatan kesalahannya, langsung kamu beber kesalahan orang di muka kamu. Kesalahan dia nggak pernah sadar, salahnya orang bangun tidur langsung. Setan itu, kurang ajar itu, binatang itu. Loh, koreksi diri kamu. Yang menyebabkan hati kamu mati itu adalah diantaranya
kamu bisa menelitik kesalahan orang, tapi kamu tidak dapat melihat kesalahan diri kamu. Allah itu jika cinta kepada hambanya, basarahu bi'uyubi nafsih, Allah akan tampakkan kekurangan aib daripada dirinya sendiri, bukan aib orang lain. Sak desa salah, sak kota salah, sak bumi salah, dheweke tok yang bener. Ini enggak benar, saudara. 8 hal ini. Tak ulangi lagi ya. Pertama, yang menjawab hati mati, tahu kewajiban tapi tidak melaksanakan kewajiban. Kedua, membaca Quran tidak mengamalkan isinya. Ketiga, mengaku cinta kepada Rasulullah tidak mengikuti sunnahnya. Keempat, menyatakan takut mati, tidak ada persiapan untuk mati. Kelima, menyatakan Allah menyatakan setan itu musuh, tapi dia sepakat untuk berbuat maksiat dengan setan. Ketiga, dia menyatakan takut neraka. Keenam, dia menyatakan takut neraka, tapi dia menjerumuskan dirinya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, dia mengharap surga, tapi tidak mau beramal untuk sebab dia masuk surga. Kedelapan, dia tidak mau koreksi kesalahan dirinya, tapi selalu membeber kesalahan orang lain. Fa askhattum rabbakum fa kaifa sajibu lakum. Dengan perbuatan itu semuanya kamu membuat Allah murka, kamu membuat Allah marah, tidak ridha. Maka dari mana Allah akan bisa mengijabahi doa kamu? Karena itu kita jangan asal minta kepada Tuhan tapi kita tidak koreksi. Kenapa ya Tuhan tidak mengijabahi doa saya? Loh kenapa? Kenapa kamu itu tidak jadi hamba yang diridhoi oleh Tuhan kamu? Loh banyak yang Allah kasih kepada kamu tanpa minta, padahal kamu sangat memerlukan dan membutuhkan. Kamu minta hidup, dikasih sama Allah tanpa kamu perlu hidup, dikasih sama Allah hidup. Walaupun kamu tidak minta. Kamu perlu mata bisa melihat, dikasih sama Allah mata bisa melihat, walaupun kamu nggak minta. Kamu perlu kaki untuk berjalan, dikasih sama Allah kaki berjalan, walaupun kamu nggak minta. Banyak yang dikasih sama Allah tanpa kamu minta. Lah kok kamu ngerusulodok, nuntut sama Tuhan? Memangnya kamu yang jadi Tuhan? Koreksi diri kamu. Jangan-jangan kamu tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi hamba yang beruntung, jadikan orang yang beruntung, selamat, manfaat dunia sampai akhirat. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.